Nah, jadi ini ya teman-teman ya, em, ini dari Kaswagon ya. Dia ngakunya dari Kaswagon, tapi sebetulnya ini bukan dari Kaswagon langsung, melainkan dari pihak ketiga gitu ya. Biasanya ada PT apa gitu ya kan. Nah, biasanya awalnya tuh memang gini dia apa? Ngiming-ngiming kita untuk dikasih promo gitu ya kan. Promo tagihan 50% saja lunas, tuh bayar setengahnya gitu ya kan. Jadi awalnya tuh emang aku dari jam 10 itu aku nggak ngerespon, terus si DC-nya WA aku lagi, kenapa tidak merespon kata DC-nya. Terus dia bilang, apaan, anda dari mana? Aku bilang tuh, iya Agus, aku bilang kan, ini dari giveaway Mbak Embong bukan, aku bilang gitu, bercandain gitu kan. Terus dia nanya lagi, gimana Pak Agus Susanto, tagihan anda di Kaswagon bisa dibayar kapan katanya kan. Ini aku bingung ya, nama aku berubah-ubah, kadang Agus, kadang jadi cewek, kadang jadi ini. Sebetulnya aku ini siapa sih ya. Terus aku bilang, aku nanya dulu nih, anda dari mana dulu nih, dari tim penagihan mana gitu kan. Itu wajib kita pertanyain ya teman-teman ya, apakah itu dari si aplikasinya langsung kah, atau dari si ininya. Itu dia lagi dalam keadaan online ya, itu ya DC-nya ya. Nanti kita gangguin ya. Ini kita bacain dulu dari atas ya. Terus sesudah aku nanya, dia nanya lagi, ya dia ngomong lagi nih DC-nya, tolong dibaca dan dipahami Pak katanya. Terus aku jawab lagi nih, saya nanya anda dari mana, dari Kaswagon kah atau pihak ketiga atau dari mana, nggak paham ya, aku bilang gitu kan. Nah di sini baru jujur nih DC-nya, dibilang kami dari PT SSS ya, Triple S. Untung bukan Triple X ya. Coba kalau Triple X kan bahaya ya kan. Dari pihak ketiganya yang sudah diberi kuasa untuk melakukan penagihan pada nasabah Kaswagon katanya. Aku bilang, nah gitu kan jelas, jangan bilang Kaswagon aja, aku bilang gitu kan. Jadi di sini aku mau memperjelas ya, ini dari penagihan dari PTK atau dari pihak ketiga atau langsung dari PT Kaswagon. Karena kalau dari langsung dari PT Kaswagon itu menyalahi aturan ya teman-temannya, karena kan udah lebih dari 3 bulan nggak boleh tagih lagi gitu. Terus dibilang iya, terus bisa dibayarkan hari ini ya, total tagihan anda adalah 800.000. Kecil ya tagihannya dia nih. Cukup bayarkan 500 hari ini lunas ya katanya. Bisa dibayar jam berapa kata DC-nya gitu. Terus aku jawab lagi, kalau saya bayar melalui BI lewat Slik boleh apa enggak ya, aku nanya gitu ya. Terus di DC malah bilang via ATM atau M-Banking lebih gampang. Gimana Pak Agus, bayarkan sekarang ya, terus dikirimin itu virtual akunnya ya. Terus aku tanya lagi, kalau lewat Slik boleh kan, gue bilang gitu. Kenapa lewat Slik kata si DC. Terus aku bilang, saya nanya boleh apa enggak, gue bilang gitu. Kalau lewat Slik kan lebih bagus, lebih aman dan terpercaya, bukan berarti saya nggak percaya sama anda ya, jangan tersinggung loh, gue bilang gitu. Terus DC nya bilang, oh begitu nggak apa-apa, silakan saja, nanti fotokan bukti pembayaran anda, sekarang saya tunggu ya kata DC nya gitu. Terus gue bilang, oh oke, boleh berarti ya lewat Slik gitu dong, jadi kan sesuai prosedurnya, gue bilang gitu ya kan. Terus si DC bilang lagi, dibeli keringanan tidak mau ya sudah kami alihkan ke nasabah lainnya katanya. Berarti kan dia punya nasabah banyak juga nih teman-teman ya. Jadi aku bercandain lagi nih, cie baper gitu ya. Di Slik juga ada keringanan kali bayar pokok tanpa denda. Nah itu, jadi ke teman-teman kalau mau membayarkan tagihan yang udah lewat dari 3 bulan ya terserah sih, mau bayar ke DC-nya atau langsung ke melalui prosedur Slik, terserah. Cuman kalau menurut aku lebih baik lewat Slik, lebih aman ya. Dan lewat Slik kalian juga bisa langsung setelah pembayaran kalian bisa langsung cek nama kalian apakah sudah bersih apa belum gitu. Terus dibilang sebagai DC silakan aja katanya. Terus aku bilang lagi, iya bayar di Bank BI enak, ada AC-nya adem, tellernya juga cantik aku bilang gitu kan. Terus dia bilang silakan tapi nagih terus. Dia bilang kalau saya bayar lewat anda ntar saya dosa, membiarkan riba merajalela lagi dong, takut saya ntar kuburan saya banyak struk ATM-nya. Aku bilang gitu. Terus DC-nya jawab lagi nih, lebih dosa lagi kalau hutangnya tidak dibayarkan katanya gitu. Terus aku jawab, di siapa bilang nggak dibayar, lebih dosa lagi tiap hari makan riba, kasih keluarga anak istri makan riba, bawa naik haji nggak diterima, ya labai labai, kau nggak dapat haji mabrur karena berangkat dengan uang riba gitu, ceramah Ustaz Somad, aku bilang gitu. Terus DC-nya ngomong gini, ngapain saya haji katanya. Ya terus aku jawab lagi, ya nggak usah, naik genteng aja deh.
terus nggak dibalas lagi nih. Jadi ini si DC-nya lagi online ya teman-teman. Ini sekalian aku record sih. Coba kita gangguin DC-nya. Sorry Pak ya. Lu nggak tahu nih cowok apa cewek sih. Tapi kayaknya nggak dibalas ya teman. Oh, centang satu loh. Udah teman-temannya sembari kita nunggu. Aduh. Sembari kita menunggu DC-nya ngebalas. Ini ada lagi nih. Jadi kemarin itu tuh nggak cuma satu DC ya teman-teman, ada 2 DC dari Keswagon juga gitu. Nah, jadi kita pindah ke DC berikutnya ya. Nah, ini teman-teman, jadi kemarin itu bukan cuma satu DC yang nagih dari Keswagon, ada 2 DC. Nah, DC yang kedua sama juga ya. Awal-awal ngechat kita tuh biasanya seperti ini, dikasih keringanan gitu kan, bayar pokok lunas atau potongan sampai 50% dari total tagihan Anda. Terus dia nanya lagi, kenapa belum ada pembayaran dari Anda, sebenarnya Anda ini punya etikat baik atau tidak, dan bla 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 bla. Terus gue bilang, ngapain marah-marah di sini sih, gue bilang kan, sehat Anda, gue bilang. Terus dia jawab lagi sama DC-nya, tagihan Anda ini segera bayarkan, kami sudah memberi keringanan atas tagihan Anda. Terus aku jawab, nanti saya bayar ke Bank BI melalui Slik, kan udah masuk Slik, aku bilang gitu. Terus DC-nya bilang, nanti itu kapan, tagihan Anda ini sudah keterlambatan berapa hari dan kami di sini juga memberi keringanan atas tagihan Anda. Nah, sebetulnya gini ya teman-teman ya, pemahamannya itu sebetulnya kita mau bayar tagihan kita di Slik itu ya terserah kita gitu. Maksudnya di saat kita ada duit ya bayar gitu. Dan ini juga nggak ada kaitannya dengan pihak ketiga ini, maksudnya dengan PT SSS ini ya, Triple S ya, bukan Triple X ya, nggak ada urusan sama dia gitu. Jadi dia ini, si PT SS ini sengaja meminta tagihan kita tuh biar mereka tuh dapat goal juga gitu. Mereka juga kejar target kan sebagai pihak ketiga gitu, karena kan mereka dibayar gitu. Terus aku balas lagi, berapa hari, kan udah lewat beberapa bulan kok masih hitungan hari, aku bilang gitu. Terus DC-nya, selamat pagi, kami tidak akan bosan-bosan mengingatkan tagihan Anda di aplikasi Keswagon gitu kan, ya bla 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 bla. Terus aku jawab lagi, ya janganlah sampai bosan-bosan, kalau bukan Anda siapa lagi coba yang ingatin, maklum saya jomblo jadi merasa diperhatikan lah oleh Anda. Bilang gitu. Kadang susah ya melayani DC kayak gini ya. Terus aku bayar, si DC-nya ngejawab lagi, segera bayarkan tagihan Anda ini, kami di sini sudah memberi keringanan atas tagihan Anda. Terus aku jawab, kan udah lewat 3 bulan kok masih ditagih, Anda dari mana, aku tanya gitu. Nah, di sini si DC kayaknya mulai kesal ya teman-teman ya. Kenapa mulai kesal? Karena dari sini kita, dari kata-katanya udah pakai kata-kata bos tuh, biasanya si DC udah mulai agak menaikkan apa ya, kayak mengembangkan sayapnya gitu ya kan. Namanya hutang itu dibayar bos, bukan lari dengan tanggung jawab. Apa dengan cara melalaikan tanggung jawab, apa rezeki Anda makin bertambah, adanya makin surut. Nah, di sini kan si DC mulai nih ngomong-ngomong masalah rezeki. Terus aku jawab lagi, nah sekarang saya tanya ke Anda, kalau saya membayarkan ke Bank BI melalui Slik boleh apa enggak, aku bilang gitu. Sok dijawab dulu, aku bilang, boleh apa enggak bos, dan jangan ngomong masalah rezeki lah, apa dengan kerja di tempat riba rezeki Anda akan ngalir gitu. Jadi aku balas juga. Jadi kalau si DC ngomong gitu, kita balas aja teman-teman ya, kita balikin lagi ke dia. Nah, terus di sini si DC ngirim voice note ya, Anda kan tahu ya riba ya, kenapa Anda pinjam ya, kenapa Anda pinjam, dan sampai saat ini tagihan Anda belum Anda selesaikan. Ya, saya tahu itu riba. Nah, sekarang Anda tahu di sana kerjanya riba, ngapain Anda kerja di sana? Lah, ya kan? Ya, gimana? Lagian, kalau saya mau bayar kan saya sudah bilang dari kemarin itu, saya mau bayarnya melalui Bank BI, melalui prosedur melewat Slik, ya kan? Nah, kan sesuai peraturannya lewat 3 bulan itu nggak boleh ditagih lagi, ya kan? Bukan berarti si nasabah nggak mau bayar, enggak. Cuman kan si aplikasi itu nggak boleh dinagih lagi, karena kan udah masuk Slik. Jadi si nasabah nanti membayarkan melalui Slik, gitu. Nggak masalah kan? Nah, terus si DC-nya bilang lagi nih, Allah Tuhan ngasih rezekinya di sini, bank semua juga riba gitu ya. Terus kalau udah lewat 90 hari itu memang nggak boleh nagih. Tapi di sini kami pihak ketiga diberikan kuasa penuh dari Keswagon Indonesia untuk menagih. Ya memang iya,
mereka boleh nagih karena secara mereka itu adalah pihak ketiga. Tapi walaupun begitu kan si nasabah juga berhak memilih dong mau bayarkan ke pihak ketiga kah atau langsung melalui SLIK, ya enggak? Jadi nggak tetap nggak boleh ada paksaan dari pihak ketiga gitu. Pihak ketiga ini maksa kan, itu dia mereka juga dibayar kan, biar dapat duit juga mereka gitu. Terus dibilangnya jadi meskipun setahun pun kami tetap nagih. Ya udah tagih aja, mau setahun 2 tahun nggak masalah, ya nggak? Kalau saya riba dosa saya di akhirat hanya dihukum katanya. Kalau saya riba dosa saya di akhirat hanya dihukum. Ya udah kan dihukum juga itu. Tapi kalau hutang di akhirat tetap ditagih. Iya emangnya ditagih. Terus kalau dihukum sama ditagih bedanya apa coba? Jadi DC-nya bodoh ini. Jadi penagih itu sebenarnya penyelamat Anda si tukang hutang. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, si penagih itu adalah penyelamat ya, kata si DC-nya. Penagih itu sebenarnya penyelamat si tukang hutang itu, kata si DC ya. Kocak juga nih DC ini. Jika Anda berbelit-belit, mending Anda itu hutang di tetangga, karena kita punya aturan, jadi Anda ikuti aturan kami, bukan ikutin aturan Anda, ikut aturan mereka. Mereka kan pihak ketiga, ngapain kita ngikutin aturan pihak ketiga? Tolong juga nih DC nih. Terus dia voice note lagi ini. Sudah bos, Anda tuh sudah terlambat berbulan-bulan, bertahun-tahun, beratus-ratus hari, ya. Jadi Anda sekarang bertanggung jawab mengembalikan uang perusahaan kami. Anda tidak perlu alasan apapun, ya. Nah, itu dibilangnya uang perusahaan kami. Lah, emang dia dari Cashwagon, bukannya dia bilang dari pihak ketiga. Kalau dia dari pihak ketiga kan bukan berarti uang perusahaan dia, ya kan? Dia sih pelan-pelan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Anda punya hak apa untuk menanyakan semua itu, ya. Kewajiban Anda, ya, hanya mengembalikan uang perusahaan kami. Anda tidak mempunyai hak apapun untuk bertanya-tanya seperti itu. Lah, masa itu ya teman-teman, kita dibilang kita nggak punya hak untuk bertanya. Ini pemahaman DC yang nggak sekolah kayak gini gitu. Di mana-mana setiap nasabah itu wajib mendapatkan informasi, ya nggak? Karena secara di peraturannya juga, peraturan OJK juga dituliskan setiap fintech itu harus memberikan semua informasi yang diperlukan oleh si nasabah, ya. Tuh, ini DC-nya bodoh nih, nggak tahu aturan. Salah. Terlanjut lagi. Intinya uang sudah kami berikan, sudah Anda nikmati, dan sekarang waktunya mengembalikan uang perusahaan kami. Ingat, Anda itu sudah terlambat berbulan-bulan bos. Kami sudah baik hati memberikan Anda keringanan. Anda cukup bayar lunas pokoknya saja itu. Jangan banyak alasan, jangan banyak tanya. Tunaikan kewajiban Anda, segera bayarkan, kami tunggu bukti transfernya. Iya, nah itu udah mulai emosi ya. Ini nggak tahu nih, kayaknya ini bukan dari pihak ketiga. Kebanyakan itu adalah si DC-nya sendiri, jadi ngaku-ngaku dari pihak ketiga gitu. Karena kan mereka juga tahu kalau udah lewat 3 bulan tuh si aplikasi nggak boleh nagih lagi, kecuali melalui pihak ketiga itu boleh. Makanya mereka tuh beralasan mereka tuh adalah dari pihak ketiga, PT SSS lah, PT inilah, PT itulah, asu. Terus aku bilang lagi, oh penyelamat ya, aku bilang. Terus aku bilang, aduh mama aku suaranya keras pula. Yang nyuruh Anda ikutin saya siapa? Aku bilang, saya mau ikutin aturan OJK aja, lebih aman dan terpercaya, aku bilang gitu. Terus si DC-nya ngirim voice note lagi. Biasanya kalau DC udah ngirim voice note itu ya, itu tandanya mereka ada emosi ya. Anda ikuti aturan OJK yang mana lagi bosku, ya. Kita itu sudah resmi, ya. Kita sudah ikuti aturan OJK. Ya, aturan mana lagi yang Anda tanyakan? Oke, ini aku pause bentar. Nah, di sini ketahuan teman-temannya. Tadi dibilang dia adalah dari PT SSS, ya kan, Triple S. Dibilang dia dari pihak ketiga. Nah, di sini ketahuan kalau dia ini bukan dari pihak ketiga, tapi mereka adalah dari DC penagihan si aplikasi. Di situ dia udah bohong. Seperti yang aku bilang tadi, dia sengaja dari awal ngomong kalau dia itu dari pihak ketiga biar mereka bisa nagih gitu. Paham ya di sini ya? Ya. Uang sudah kami berikan, sudah Anda nikmati uangnya, ya. Dan sekarang kami memberikan Anda keringanan, ya. Denda selama ini, selama keterlambatan Anda beratus-ratus hari Wah, emosi kali jadi bah. bulan-bulan ini kami bantu hapuskan, ya. Kurang baik apa kami dengan Anda, ya? Ya, Anda baik sekali.
Anda pinjam uang tidak sampai 30 menit, uang kami cairkan, kami berikan kepada Anda. Apaan? 24 jam kok bilang 30 menit udah semua. Ya, dan sekarang sudah waktunya memberikan uang tersebut. Kembalikan uang perusahaan kami. Cukup bayarkan lunas pokok tagihan saja. Ya, kami berikan keringanan semuanya tuh, ya. Segera konfirmasi baiknya. Ya, aman dan terpercaya bagaimana Anda itu? Wah. Aman dan terpercaya bagaimana Anda orang itu? Ini medok kali ya. Jawaban medok kali nih bicaranya. Uang sudah dinikmati, sekarang Anda waktunya mengembalikan. Anda alasan saja. Udah, tolong respon baiknya, niat baiknya, kami tunggu. Nah, singkat, tepat, jelas dan padat nih DC. Udah mulai emosi deh ya teman-temannya. Terus aku jawab lagi, saya nggak nanya aturan OJK ke Anda, bilang kan aturan OJK boleh membayar melalui listrik untuk menghilangkan riwayat hitam pembayaran, gue bilang kan. Terus sedikitnya jawab lagi, intinya aja wes kalau mau bayar lewat mana, kapan dan jam berapa katanya. Kita sama-sama tahu aturan OJK kok katanya. Di sini aku bilang, widih udah pakai kau dong ya kan. Ini kan itu ya ciri-ciri DC ciri-ciri DC udah mulai emosi itu teman-teman. Mereka tuh omongannya udah ganti-ganti, yang awalnya dari Pak ganti jadi bos, nanti pakai kau nanti mulai kasar lagi tuh gitu. Terus gue bilang, widih udah pakai kau dong, ganas ya, kau telah mencuri hatiku, aku bilang gitu ya kan. Tapi habis itu ya itulah, DC udah nggak ini lagi teman-temannya, udah nggak ngebalas lagi. Itu mungkin udah malas sih nagih ke aku sih, nggak tahu juga sih ya. Pin nomornya masih aktif ya. Mungkin nanti deh kalau ada waktu luang aku ngerjain lagi DC-nya. Jadi itu aja sih teman-temannya. Buat teman-teman yang masih ditagih oleh beberapa aplikasi yang legal ya, terdaftar di OJK, yang mungkin udah lewat dari batas penagihan 90 hari atau 3 bulan. Kebanyakan itu DC itu nagih dengan alasan bawa nama pihak ketiga lah, apalah segala macam gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu, karena masih banyak juga tuh yang kayak di grup aku nanya, bang ini kok masih ditagih sama DC-nya, kalau udah lewat 90 hari, udah lewat 3 bulan, ada bahkan ada yang udah 1 tahun gitu. Nah biasanya itu adalah akal-akalan si DC aja buat nyari duit sampingan, duit saku lah gitu. Dan kalaupun emang teman-teman mau bayar ya, kalau aku saranin sih biar lebih aman ya dibayar aja. Tapi biar lebih aman ya bayarnya melalui Slik gitu. Jadi biar jelas, buktinya juga ada gitu. Yaudah ya teman-teman, itu aja sih video kali ini. Panjang juga sih, 18 menit ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kalian tiru juga. Semoga kalian semua bisa cepat kelar permasalahannya dari semua aplikasi pinjol dan gak terjerat riba lagi. Oke, jangan lupa terus subscribe, support channel ini dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Oke, see you, bye-bye.